Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel Calon Guru. Oke teman-teman, di sini kita akan sambil memberi makan ikan lele kita ya. Seperti yang teman lihat di sini, ikan lele saya di sini sangat sehat banget ya. Dan untuk airnya kemarin baru saja kita kuras ya. Namun di sini kita nggak menguras keseluruhan airnya. Jadi kita kurangi, yaitu hanya sepertiga sampai dengan setengah dari air yang ada. Oke sobat calon guru semuanya, nah di sini kita sambil memberi pakan ikan lele kita akan berbagi pengalaman, yaitu terkait tentang budidaya lele teman-teman ya. Bagaimanakah cara merawat ikan lele agar tidak mati? Nah itu adalah untuk tema yang akan kita angkat pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru Official, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa ikan lele itu merupakan salah satu ikan favorit di Indonesia dan juga masyarakat di berbagai negara ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk ikan lele itu adalah termasuk dalam kategori ikan yang mudah dibudidayakan dan juga dagingnya pun di sini sangat gurih teman-teman. Nah biasanya ikan lele itu dimanfaatkan diolah untuk makanan, misalkan pecel lele atau mungkin juga untuk garang asam atau mungkin untuk dipepes. Nah dan juga untuk makanan-makanan lainnya. Nah tentunya di sini lele dikarenakan banyak sekali peminatnya ya di berbagai negara, termasuk di negara kita Indonesia. Makanya di sini menimbulkan yaitu potensi ekonomi yang cukup besar ya, dan juga menjanjikan bagi teman-teman yang di sini itu ingin melakukan budidaya lele. Namun demikian di sini banyak sekali teman-teman yang tentunya ini seringkali mengalami kegagalan ya ketika memelihara lele. Ternyata di sini banyak yang mati teman-teman ya, khususnya pada saat pembesaran. Nah ada banyak faktor nih, terkadang airnya, kemudian juga kondisi kolam, kemudian pH atau mungkin juga faktor-faktor lainnya. Dan untuk metode pemeliharaan untuk pemilihan kolam tentunya di situ berdasarkan dari preferensi masing-masing ya. Bisa jadi teman-teman di sini sama dengan saya, yaitu memelihara ikan lele itu berada di kolam semen seperti ini. Tak sedikit juga yang memelihara lele itu di kolam tanah, ada juga yang di kolam terpal maupun juga di kolam plastik. Nah tentunya dimanapun kita memelihara ikan lele ini, tentunya di sini tujuan kita itu adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan salah satu indikator kita mendapatkan hasil panen lele yang maksimal itu adalah kita itu di sini harus mengupayakan agar lele kita itu tidak banyak yang mati teman-teman ya. Sebelum nanti akan kita bahas satu persatu ya untuk bagaimanakah cara merawat ikan lele agar tidak mati. Nah setidaknya di sini kita rangkum dulu nih, yaitu untuk merawat ikan lele itu agar tidak mati ya. Ini adalah kita sebenarnya itu dengan cara tetap menjaga kebersihan air, kemudian juga kualitas pakan maupun juga lingkungan teman-teman ya. Karena ikan lele itu termasuk dalam kategori ikan yang sangat mudah untuk dibudidayakan, baik itu untuk pembibitannya atau mungkin juga untuk pembesaran. Nah terkait tentang pembibitan di sini sudah kita bahas nih pada video sebelumnya ya. Dulu kita berkunjung ke salah satu tempat pembibitan kita, yaitu ketika itu kita mengayak ya, yaitu mensortir, ada yang ukur 2, ukur 3, 4 sampai dengan ukur 7 sekaligus harganya teman-teman juga bisa cek ya pada video sebelumnya, atau nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Oke sobat calon guru semuanya, di sini kita mulai dari yang pertama ya, yaitu mulai dari cara merawat ikan lele sekaligus nanti penjelasannya teman-teman ya. Nah yang pertama tentunya untuk perawatan lele agar tidak mati itu adalah teman-teman harus menjaga kebersihan air ya. Nah itu harus menjaga kebersihan air. Nah yang dimaksud dengan menjaga kebersihan air itu kira-kira seperti apa? Nah di sini teman-teman bisa dengan cara yaitu kita itu periksa kebersihan ya. Kita periksa kebersihan dari kolam di kolam lele kita. Jangan sampai terlalu banyak kotoran yang mengendap di dasar kolam ya. Dan juga untuk pemberian pakan itu sebaiknya jangan terlalu banyak, karena nanti akan sisanya itu mengendap di kolam dan nggak termakan dan berujung nanti menjadi amonia teman-teman ya.
Kemudian juga teman-teman perlu mengecek nih, yaitu untuk pH air, yaitu secara berkala ya, dan upayakan pH yang terbaik itu adalah untuk lele bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Dan juga perhatikan juga untuk keasaman air ya secara berkala. Nah ini kemudian teman-teman ganti air kolam secara berkala. Nah tentunya untuk mengganti air kolam secara berkala, di sini kita nggak boleh nih untuk mengganti keseluruhan air, kita kuras semuanya, kemudian kita ganti dengan air bersih semua, itu nanti berujung lele kita itu akan menjadi kanibal tentunya ya, karena mereka saling melihat nih satu dengan yang lainnya. Ketika ada sedikit satu saja yang terluka, maka mereka akan langsung diserbu ya, dan juga dikeroyok oleh teman lainnya. Jadi di sini kita terbiasa untuk mengganti air itu adalah minimalnya itu seperempat kolam atau setengah kolam itu air yang bawah yang kita buang ya, kemudian kita tambahkan air dari atasnya teman-teman ya. Nah itu, jadi kita perhatikan betul untuk itu ya, yaitu jaga kebersihan air. Kemudian untuk berikutnya yang kedua, yaitu berikan pakan yang bernutrisi ya. Nah, berikan pakan yang bernutrisi. Nah, di sini kebetulan kita memakai pakannya itu adalah 781-2 teman-teman ya. Nah, ini kita pakai -2. Nah, teman-teman nanti untuk menggunakannya apakah -1, -2, -3 itu disesuaikan dengan besarnya ikan lele itu, usianya sudah berapa, dan kira-kira per kilonya itu adalah sudah isi berapa. Nanti disesuaikan ya. Jadi kita berikan pakan yang bernutrisi, kita berikan pakan 2-3 kali sehari ya. Jadi pakan yang baik untuk lele antara lain adalah seperti manggot, keong, keong sawah, kemudian cacing tanah, dan juga daun-daun hijau. Namun kita nggak boleh terlalu banyak ya. Dan di sini untuk pakan utama bagi saya ini adalah ya tetap pelet ya, karena di sini tujuannya adalah selain untuk kita budidaya untuk hiasan, ini juga untuk dijual ya, untuk keperluan bisnis. Nah itu, sehingga di sini perlulah kita itu untuk memperhatikan betul terkait tentang pakan-pakan yang kita berikan. Nah kemudian untuk yang ketiga, teman-teman juga bisa memberikan suplemen ya. Jadi kita berikan suplemen untuk membantu ikan lele itu kebal dari virus dan juga penyakit. Nah itu. Dan berikutnya kita perhatikan suhu air teman-teman ya. Nah silakan teman-teman dipantau suhu airnya secara berkala. Kemudian berikutnya perhatikan juga untuk lingkungan ya, buat ruangan gelap di dalam kolam, perhatikan kondisi lingkungan seperti antisipasi serangan hama. Hama biasanya apa? Kalau di kolam yang dari semen ini terkadang itu hamanya itu ada kucing itu ya. Kucing, kemudian juga kalau di luar ruangan itu adalah biasanya yang terbuka itu adalah kalau malam burung hantu, kemudian kalau siang itu adalah burung tengkek dan juga burung-burung lainnya. Selain itu juga seliro itu juga perlu diperhatikan ya, itu serangan hama yang tentunya sangat meresahkan bagi teman-teman peternak lele. Dan berikutnya kita pilih ketika ingin memelihara bibit ya, memelihara lele, tentunya kita harus pilih yaitu bibit yang berkualitas tentunya. Kita pilih bibit lele unggul dari penjual benih yang tentunya itu harus terpercaya ya. Dan berikutnya kita persiapan kolam. Setelah itu gunakan kolam ini bisa juga pakai kolam bundar, kemudian juga kolam semen, atau mungkin juga kolam dari plastik atau tanah atau terpal gitu ya. Nah di sini jangan terlalu panas ya nanti untuk ini ya, untuk airnya. Jadi upayakan jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Bolehlah kalau misalkan di luar ruangan ini kita kasih paranet itu malah lebih bagus teman-teman ya. Kemudian teman-teman perhatikan kepadatan tebar ya, jangan terlalu padat penebaran ikan dalam satu kolam, karena itu nanti akan berujung lele ini sulit besarnya gitu ya. Akan sulit besarnya karena terlalu berdesak-desakan teman-teman ya dengan lele yang lainnya. Kemudian juga perhatikan perkembangbiakannya. Jadi perhatikan ciri-ciri lele yang sudah siap dikawinkan. Ini adalah untuk teman-teman yang untuk keperluan ini ya, pembenihan. Namun di sini untuk keperluan konsumsi ini adalah teman-teman dalam satu ukurannya itulah biasanya 1 kilo antara 8 sampai dengan 12 itu adalah sepertinya sudah siap untuk dipanen. Nah, antara kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan itu lele siap dipanen, tergantung dari penebaran bibit, luas kolam, dan juga jumlah pakan yang diberikan. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.